Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen, smash, Gitulah TV. Halo badminton lovers, jumpa lagi dengan saya Nurul Hamawi dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Saya harapkan badminton lovers dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa sehari-hari seperti yang diinginkan. Badminton lovers, setelah kejuaraan dunia di Copenhagen pekan lalu, di mana tak satu pun gelar direbut oleh pemain Indonesia, pada pekan ini turnamen kelas dunia kosong yang diikuti oleh pebulu tangkis tingkat dunia kosong, dan baru pekan depan mereka akan terbang ke kota Changzhou di Cina untuk mengikuti kejuaraan atau turnamen BWF World Super Series 1000 China Open dan berhadiah total 1.250.000 US dollar atau sekitar 18,5 miliar rupiah. Dan ini merupakan turnamen China Open yang kali pertama digelar setelah mereka 3 tahun absen lantaran pandemi COVID-19. Jadi terakhir China Open berlangsung pada 2019. Kemudian direncanakan pada tahun lalu 2022, namun Cina kembali mengalami situasi pandemi COVID sehingga BWF memutuskan tidak jadi digelar atau batal, dan baru tahun ini digelar kembali di kota Changzhou, China. Kalau kita memperhatikan atau kita melihat China Open, tentu saja kenangan kita akan kembali ke tahun 2018, di mana pada saat itu Ginting muda, saat itu masih berusia hampir 22 tahun, tampil sangat memukau dan menjadi juara di turnamen 2018 yang ketika itu masih berhadiah total 1 juta US dollar. Jadi Ginting menjadi juara dunia dengan sangat spektakuler. Dia mengalahkan 4 juara dunia sebelum tampil ke final untuk mengalahkan juara dunia pada tahun itu. Di babak pertama dia mengalahkan juara dunia 5 kali, Lin Dan asal tuan rumah Cina, juara tahun 2006, 2007, kemudian 2009 dan 2011 serta 2013 di babak pertama. Di babak kedua yang dia hajar atau dia singkirkan adalah Viktor Axelsen, juara dunia 2017. Kemudian di babak ketiga atau di quarter final dia singkirkan Chen Long, andalan tuan rumah yang juga juara dunia 2014 dan 2015. Kemudian di babak semifinal barulah dia mengalahkan pemain yang juga tangguh pada saat itu dan sampai saat ini juga masih menjadi salah satu pemain tangguh di tunggal putra, Chou Tin-chen dari Cina Taipei. Kemudian yang menjadi pelengkap, kalau boleh kita bilang kesempurnaan Ginting di turnamen China Open 2018 adalah ketika dia mengalahkan Kento Momota yang pada saat itu baru saja menjadi juara dunia 2018. Itulah kenangan tentu saja yang tidak terlupakan pada Ginting ketika dia tampil di tahun 2018 di China Open. Dan tahun ini 2023 setelah absen di kejuaraan dunia karena masih dalam suasana duka setelah kepergian atau meninggalnya ibunda, Anthony Sinisuka Ginting diharapkan atau direncanakan akan tampil di kejuaraan turnamen China Open 2023 dan dia di sini ditempatkan di unggulan kedua. Apakah Ginting akan bisa mengulang sukses seperti tahun 2018? Memang kalau kita melihat persaingan di tunggal putra saat ini sangat ketat sekali. Kita lihat di kejuaraan dunia yang lalu, Viktor Axelsen yang digadang-gadang oleh banyak pengamat, oleh banyak orang dan juga oleh banyak badminton lovers seluruh dunia akan dengan mudah merebut gelar juara dunia, namun nyatanya dia kandas di tangan H.S. Pranoy dari India di babak sebelum mencapai final. Itulah badminton. Saya kira Ginting yang babak pertama nanti akan bertemu dengan Kante Tsuneyama dari Jepang, kita harapkan bisa tampil lebih fit lagi setelah hampir 3 pekan beristirahat. Kemudian juga di tunggal putra kita masih ada Jonathan Christie dan
Chico Aura Dwi Wardoyo. Sayangnya memang Chico sudah harus bertemu dengan Viktor Axelsen di babak pertama. Bukan kita pesimis, tapi dengan melihat kenyataan sekarang memang Axelsen masih berada levelnya di atas Chico Aura Dwi Wardoyo. Tapi saya ingat perkataan dari juara dunia 1995 Haryanto Arbi, siapa yang bisa mengalahkan Axelsen adalah mereka yang bermain dengan vitalitas tinggi, kebugaran yang cukup baik, dan juga itu membuat dia bisa bertahan untuk meladeni permainan Axelsen. Dan itu memang saya lihat juga diperagakan oleh HS Pranoy ketika dia menumbangkan Axelsen di kejuaraan dunia Copenhagen yang lalu. Kalau kita melihat peta tersebut, memang kemungkinan besar Axelsen paling tidak masih bisa berada di posisi 4 besar. Kemudian mudah-mudahan Ginting juga bisa menerobos ke posisi 4 besar, dan seperti diskenariokan oleh undian atau drawing pertandingan, keduanya akan bertemu di babak final. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini menjadi penonggak sejarah kembali bagi Ginting ketika dia bisa menjuarai tahun 2018 dan kini dia menjadi juara kembali di 2023. Itu saja dari saya, Badminton Lovers. Silakan jangan lupa subscribe, like, kemudian komen, dan komen-komennya dari Badminton Lovers mudah-mudahan sangat bermanfaat dan akan kami bacakan pada video-video berikutnya. Salam badminton.